ahli saraf dan nutrisi Jakarta, Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang biasa dipanggil Dr. Tifa, menyindir keras calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Adapun pernyataan Gibran tersebut disampaikan dalam acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar di Jakarta Selatan. Menurut Dr. Tifa, apa yang disampaikan Gibran merupakan kesalahan fatal sehingga tidak cukup untuk meminta maaf. Ini bukan soal salah bicara yang selesai cukup dengan minta maaf. Menyebut asam folat dengan asam sulfat, apalagi sampai 2 kali, ini tolol yang fatal. Dr. Tifa mengatakan harusnya Gibran malu. Dr. Tifa bahkan menyebut Gibran tidak punya kapasitas. Gibran Rakabuming Raka sebut asam sulfat pada ibu hamil. Dr. Tifa tweet, harusnya kamu malu, tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres. Di cuitan lain, Dr. Tifa juga menyindir ijazah sarjana milik Gibran yang selama ini dianggap palsu. Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana ia berpikir, asam folat sama dengan asam sulfat. Dikira perut ibu hamil karatan kali, makanya dikasih asam sulfat. Contekanmu salah opo kowe sing pancen goblok. Berdasarkan video yang beredar, Gibran diduga mengatakan soal itu saat menghadiri diskusi ekonomi kreatif. Di acara tersebut, Gibran membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya terjaga. Sayangnya, Gibran diduga salah menyebut gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Seharusnya ia menyebut asam folat, tapi yang terucap malah asam sulfat, yang mana malah berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis di sekolah dan susu gratis, itu padahal penting banget loh. Kita kalau pengen menuju Indonesia emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Berat badannya, tinggi badannya oke enggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif untuk kemajuan bangsa. Kalian optimis nggak 2045 kita menuju bisa bersaing dengan negara-negara lain? Optimis ya? Gibran mengatakan, lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi tidak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi apa tidak. Asam sulfat sendiri dapat ditemukan pada aki motor, baterai, sebagian produk deterjen, pupuk, dan pembersih kamar mandi. Zat kimia tersebut amat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya bisa menimbulkan iritasi yang parah. Jika tertelan, bahan kimia itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian. Mas, kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sananya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Sementara terkait susu gratis yang dibagikan oleh Gibran, di acara kampanyenya mendapatkan kritikan dari para dokter. Pertama, kritikan tersebut karena wali kota dianggap sudah melanggar aturan tentang larangan kampanye di CFD, akan tetapi kepada wartawan Gibran mengaku tidak kampanye. Namun, diskusi yang tidak kalah menarik adalah soal keputusan Gibran membagikan susu UHT. Saat ditanya mengapa memilih susu daripada makanan bergizi lainnya, Gibran mengatakan hal itu sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran. Itu karena salah satu programnya ada makan siang gratis dan susu gratis. Pada beberapa kesempatan berbeda, Prabowo memang menegaskan akan mengadakan makan siang gratis dan membagikan susu gratis untuk mengatasi stunting di Indonesia. Namun, mengutip halaman resmi Organisasi Kesehatan Dunia, stunting adalah jenis malnutrisi yang ditandai dengan tinggi badan di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan usia. WHO menyebut stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang dapat dikaitkan dengan kemiskinan, kesehatan, dan gizi ibu yang buruk. Namun, apakah benar jika narasi mengatakan stunting tersebut dihadapi dengan membagikan susu UHT yang dikenal mengandung banyak gula?
Pejabat lain pakaian standar, Mas Gibran pakai pakaian kampar, Pokoknya Mas Gibran wajah datar, tapi tindakan sensasional. Waktu wawancara di TV aja backgroundnya Naruto. Inilah pemimpin muda yang penuh warna. Kenapa gak bilang penuh warna? Karena awalnya cuma ada warna merah. Tiba-tiba warna putih juga mendekat. Terus ada kabar warna biru juga merapat. Berarti kan penuh warna. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, keciduk memakai gelas plastik dari Starbucks, yang mana produk diduga pro-Israel. Foto yang memperlihatkan momen Gibran memegang gelas plastik tersebut pertama kali dibagikan di akun X. Foto itu seketika viral di media sosial X dan menuai beragam komentar publik. Terlihat dalam fotonya, pemilik akun Monsui Leil mengajak selfie Gibran saat berada di sebuah toko pakaian. Gibran saat itu mengenakan kaos lengan pendek berwarna merah marun dan kacamata. Ia tampak memegang gelas plastik Starbucks di tangannya. Netizen langsung merujuk Gibran karena mengkonsumsi produk pro-Zionis. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Selain itu, netizen juga menyindir Capres nomor urut 2 ini tentang kritikannya terhadap Caimin saat debat beberapa waktu yang lalu. Diketahui, ada sesi di mana Gibran mengkritik Caimin menggunakan botol plastik, padahal dalam debat tersebut membahas isu lingkungan. Gibran mengatakan, masalah lingkungan hidup tapi kok pakai botol-botol plastik, padahal saya, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud memakai botol kaca. Netizen menilai kritikan Gibran terhadap Caimin soal penggunaan botol plastik tidak sesuai dengan sikap yang ditunjukkannya kini. Tentunya tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya, kami turut bangga. Sementara itu, netizen juga menyoroti istri Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, dan kegemarannya menggunakan barang-barang branded. Seperti misalnya momen ketika Selvi melakukan perawatan rambut di sebuah salon tanpa istri Gibran Rakabuming Raka itu menggunakan kaos Hermes seharga 11 juta serta menenteng tas mewah dengan harga tidak kalah selangit. Kini warganet kembali digegerkan dengan penampilan Selvi saat berbelanja sembari ditemani suami dan kedua anaknya. Menantu Presiden Jokowi itu mencuri perhatian karena kedapatan memakai kaos oblong dari rumah mode Dior. Terlihat Selvi sedang berdiri di depan kasir yang menghitung belanjaannya, sementara Gibran tampak menggendong lembah mana di belakang sang istri, sedangkan anak sulungnya Jan Etes tampak masih sibuk di depan rak sayur bersama pengasuhnya. Namun publik lebih dibuat salah fokus dengan penampilan Selvi. Pasalnya bukan cuma mengenakan kaos dari Dior, Selvi juga menenteng tas Hermes tipe Birkin yang tentu harganya tidak kaleng-kaleng. Saat ditelusuri di situs resminya, Selvi rupanya menggunakan kaos Christian Dior berwarna white and navy blue cotton jersey. Pakaian yang masuk kategori t-shirt itu dibanderol seharga 18 juta di situs resmi Dior. Sedangkan tasnya adalah tas Hermes Birkin yang ditaksir seharga 301 juta. Selvi bahkan mempercantik tas Hermesnya dengan aksesoris gantungan dari brand yang sama dan konon dijual seharga 21 juta.